Perkenalkan, nama saya Yusriani. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai manajemen strategik. Apa itu manajemen strategik? Jadi, manajemen strategik merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sehingga sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya itu dapat tercapai. Kemudian, apa manfaat dari manajemen strategik? Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu manajemen strategik berharga ketika keberadaannya itu mampu membantu para pembuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak secara strategik. Kemudian yang kedua itu berpengaruh dalam keberhasilan organisasi. Yang ketiga itu dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Kemudian manfaat yang keempat itu sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik, tetapi bukan merupakan tujuan dari sektor publik tersebut. Kemudian pentingnya manajemen strategik, yang pertama ada planning horizon dan yang kedua ada kapabilitas. The planning horizon, jadi pentingnya itu untuk menjangkau kondisi yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan kapabilitas yaitu untuk mewujudkan tujuan strategis, manajer itu harus paham tentang sistem kepegawaian, keuangan, struktur, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau visi dan misi. Kemudian ada manajemen strategis menurut Hanger dan Whelan. Jadi menurutnya itu, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Relevansi Menstra untuk organisasi sebelum tahun 1970-an itu, seorang manajer membuat perencanaan atau jangka panjang mengandalkan asumsi atau pengalamannya. Jadi dalam mengambil keputusan itu dia mengandalkan pengalamannya di masa lalu sehingga organisasinya itu tetap stagnan atau tidak berjalan ke depan, dia itu tetap lurus. Meskipun ini mungkin peluang gagalnya itu minim, tetapi peluang keberhasilannya juga itu dia kurang. Kemudian proses manajemen strategis. Ada 8 langkah dalam proses manajemen strategis. Yang pertama itu identifikasi misi dan sasaran suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada analisa lingkungan, baik dari lingkungan luar maupun dari lingkungan dalam. Kemudian identifikasi peluang dan ancaman, itu merupakan ancaman-ancaman yang dapat menghambat manajemen strategik dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian yang keempat ada analisa lingkungan internal, di mana itu terkait sumber daya organisasinya sendiri. Kemudian yang kelima itu ada identifikasi kekuatan atau kelemahan. Yang keenam ada perumusan strategi. Yang ketujuh ada melaksanakan strategi dan yang kedelapan ada evaluasi strategi. Kemudian analisa lingkungan eksternal. Jadi dalam membuat perencanaan, manajer itu harus memperhitungkan apa yang mungkin terjadi pada periode mendatang atau di masa yang akan datang. Jadi faktor dalam penghambat perencanaan tersebut ada 2, yaitu dari luar atau eksternal dan faktor dari dalam atau internal. Dari faktor luar atau eksternal itu sendiri itu faktor lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi faktor ini itu dapat berdampak positif tetapi dapat juga berdampak negatif. Di antaranya itu ada keadaan, frekuensi konsumennya, pesaing, pemasok atau kebijakan pemerintah dan teknologi merupakan hal-hal yang dapat menghambat perencanaan suatu organisasi. Kemudian ada dari faktor dalam atau internal, yaitu faktor yang menghambat itu dari perusahaan itu sendiri ada 3. Yang pertama itu dari para pemilik perusahaan, dari para direksi atau dewan komisaris, dan ada para karyawan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam faktor internal itu dari ketiga tersebut itu ada sikapnya, pandangannya, dan perilaku dan juga kepentingannya.
Kemudian ada berbagai hambatan dalam manajemen strategis. Hambatan yang pertama itu ada hambatan visi atau visioner barrier. Jadi tidak banyak orang dalam organisasi yang memahami atau mengerti strategi dari organisasi mereka. Jadi berdasarkan survei, hanya sekitar 5% dari karyawan yang memahami strategi perusahaan mereka. Jadi ini merupakan hambatan yang paling sering terjadi dalam sebuah organisasi ketika seorang dalam organisasi itu atau karyawannya tidak memahami mengenai strategi perusahaan mereka, sehingga menjadi hambatan untuk organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada hambatan orang atau people barrier. Jadi tidak banyak dalam organisasi itu memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Jadi berdasarkan survei hanya sekitar 25% dari manajer dan yang memiliki insentif terkait dengan strategi perusahaan mereka. Jadi ketika orang-orang dalam organisasi tidak memiliki tujuan yang terkait dengan strategi organisasi itu, ini merupakan hambatan yang paling sering terjadi dalam organisasi, atau hambatan yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan. Ketika seorang karyawan dia dalam sebuah organisasi, atau ketika orang-orang dalam organisasi itu tidak memperdulikan tujuan dari organisasi tersebut, maka ini menjadi hambatan yang paling sering terjadi. Kemudian ada hambatan sumber daya atau resources barriers. Jadi hambatan itu dapat berupa waktu, energi, dan juga uang yang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting dalam organisasi. Sebagai misal, anggaran yang tidak dikaitkan dengan strategi bisnis sehingga menghasilkan pemborosan sumber daya. Berdasarkan survei, sekitar 60% dari organisasi tidak mengaitkan anggaran pada strategi perusahaan. Jadi ketika anggaran tersebut tidak dialokasikan dengan hal-hal yang penting dalam organisasi, maka ini menghasilkan pemborosan sumber daya dan menjadi hambatan utama dalam suatu organisasi. Kemudian hambatan yang selanjutnya itu ada hambatan manajemen atau manajemen barrier. Jadi manajemen itu menghabiskan terlalu sedikit waktu pada strategi organisasi dan terlalu banyak waktu pada pembuatan keputusan dengan taktik jangka pendek. Jadi seharusnya seorang manajer itu lebih memperhatikan pembuatan keputusan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya berdasarkan jangka waktu yang pendek, tetapi dia juga melihat peluang di masa yang akan datang. Kemudian ada identifikasi visi dan misi. Jadi dalam sebuah organisasi, visi dan misi merupakan hal yang paling penting, di mana visi itu merupakan tujuan yang hendak dicapai atau hal-hal yang ingin dilakukan di masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan bagaimana tindakan kita dalam mencapai tujuan tersebut atau visi tersebut. Bagaimana cara kita mewujudkan visi atau tujuan dari organisasi tersebut agar organisasi tersebut berjalan dengan baik. Itulah tadi beberapa rangkaian materi mengenai manajemen strategi yang sempat saya bahas pada video kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.